Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Amelia dari kelas non-reguler 3, jurusan perguruan anak usia dini di Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan motorik anak dari mata kuliah perkembangan anak dengan dosen pengampu Ibu Rijawati, MSI. Baik, pertama kita masuk ke pendahuluan. Di sini ada latar belakang, yaitu manusia dalam tumbuh kembangnya memiliki beberapa tahapan. Manusia tidak semerta-merta langsung menjadi dewasa, namun berproses dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Lalu, perkembangan fisik berlangsung secara teratur. Perkembangan bayi ditandai dengan adanya perubahan dari aktivitas yang tidak terkendali menjadi suatu aktivitas yang terkendali. Perkembangan fisik pada masa bayi berjalan dengan cepat. Bayi belajar untuk mengendalikan kepala menggapai sebuah objek dan barangkali berdiri dan berjalan di tahun pertama tersebut. Ketika anak-anak tumbuh, perkembangan dari keterampilan motorik mereka tidaklah sama secepatnya dengan seperti pada anak-anak, tetapi hal tersebut berlangsung terus sepanjang masa kanak-kanak. Di sini ada tujuannya. Yang pertama, menambah wawasan keilmuan mahasiswa mengenai perkembangan motorik pada anak. Lalu yang kedua, mengetahui berbagai macam perkembangan yang terjadi pada masa anak-anak. Lanjut ke pembahasan. Di sini ada perkembangan motorik. Pengertiannya yaitu keseluruhan proses yang terjadi pada tubuh manusia yang meliputi proses pengendalian atau koordinasi dan proses pengaturan kondisi fisik yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan faktor psikis untuk mendapatkan suatu gerakan yang baik. Motorik berfungsi sebagai motorik penggerak yang terdapat di dalam tubuh manusia. Motorik dan gerak tidaklah sama, namun tetapi berhubungan. Definisi lain menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh. Dalam perkembangan motorik, ada unsur-unsur yang menentukan, ialah pertama otot, 2 saraf, 3 otak. Ketiga unsur itu melaksanakan masing-masing peranannya secara interaksi positif. Artinya unsur-unsur yang satu saling berkaitan, saling menunjang, saling melengkapi dengan unsur yang lainnya untuk mencapai kondisi motoris yang lebih sempurna keadaannya. Selain mengandalkan kekuatan otot, rupanya kesempurnaan otak juga turut menentukan keadaan anak yang pertumbuhannya otaknya mengalami gangguan tampak kurang. Perkembangan motorik memiliki 2 tahapan, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Pertama, ada motorik kasar, adalah gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh yang dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Contohnya, kemampuan duduk, menendang, berlari, naik turun tangga, dan lainnya. Lalu, motorik halusnya ialah gerakan yang menggunakan otot-otot halus atau sebagian anggota tubuh tertentu yang dipengaruhi oleh kesempatan untuk belajar dan berlatih, misalnya kemampuan memindahkan benda dari tangan, mencoret-coret, menyusun balok, dan sebagainya. Kemampuan motorik mempresentasikan keinginan anak, misalnya ketika anak melihat mainan dengan beraneka ragam, anak mempersepsikan dalam otaknya bahwa dia ingin memainkannya. Persepsi tersebut memotivasi anak untuk melakukan sesuatu yang bergerak untuk mengambilnya.
Dalam buku Balita dan Masalah Perkembangannya tahun 2001 secara umum ada 3 tahapan perkembangan keterampilan motorik anak usia dini, yaitu yang pertama tahap kognitif. Tahap kognitif yaitu anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan suatu gerakan tertentu. Pada tahap ini, dengan kesadaran mentalnya, anak berusaha mengembangkan strategi tertentu untuk mengingat gerakan serupa yang pernah dilakukan pada masa yang lalu. Lalu yang kedua, tahap asosiatif, yaitu anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat, yaitu trial dan error. Olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Tahap ini adalah perubahan strategi dari tahapan sebelumnya, yaitu dari apa yang harus dilakukan menjadi bagaimana melakukannya. Lalu yang terakhir ada tahap autonomous, yaitu gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Anak sudah menampilkan gerakan secara otomatis pada anak-anak tertentu. Latihan tidak selalu dapat membantu memperbaiki kemampuan motoriknya, sebab ada anak yang memiliki masalah pada susunan sarafnya, sehingga menghambatnya melakukan keterampilan motorik tertentu. Lalu di sini ada prinsip perkembangan motorik. Di sini ada 5 bagian, yaitu yang pertama kematangan saraf, motivasi, urutan, pengalaman, dan juga praktek. Yang pertama, kematangan saraf, yaitu kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan saraf yang mengatur gerakan tersebut. Pada waktu anak dilahirkan, saraf-saraf yang ada di pusat susunan belum berkembang dan berfungsi dengan fungsinya, yaitu mengontrol gerakan-gerakan motorik. Pada usia kurang lebih 5 tahun, saraf-saraf ini sudah mencapai kematangan dan menstimulasi berbagai kegiatan motorik. Otot-otot besar mengontrol gerakan motorik kasar, seperti berjalan, berlari, melompat, dan berlutut. Berkembang lebih cepat bila dibandingkan dengan otot-otot halus yang mengontrol kegiatan motorik halus, seperti menggunakan jari-jari tangan untuk menyusun puzzle, memegang pensil atau gunting kuku, gunting membentuk dengan plastisin atau tanah liat. Yang kedua, motivasi. Teori hedonisme yaitu motivasi yang berhubungan dengan senang atau gembira. Selain itu ada juga teori naluri, yaitu motivasi di dalam diri manusia. Motivasi itu bersifat alami, dan motivasi inilah yang mendorong seseorang untuk berperilaku, beraktivitas untuk mencapai tujuannya. Semakin kuat motivasi seseorang, akan semakin cepat dalam memperoleh tujuan dan kepuasan. Begitu juga dengan anak, kematangan motorik memotivasi anak untuk melakukan motorik dalam lingkup yang luas. Hal ini dapat dilihat dari 1. Aktivitas fisik yang meningkat dengan tajam. 2. Anak-anak seakan tidak mau berhenti melakukan aktivitas fisik menggunakan otot kasar dan juga halus. Motivasi yang akan datang dari dalam diri anak perlu didukung dengan motivasi yang datang dari luar. Misalnya dengan memberi kesempatan pada anak untuk melakukan berbagai kegiatan gerak motorik serta menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang dibutuhkan anak. Lalu yang ketiga, urutan. Pada usia 5 tahun, anak telah memiliki kemampuan motorik yang bersifat kompleks, yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan gerakan motorik dengan seimbang, seperti berlari sambil melompat, mengendarai sepeda, dan lain-lain. Yang pertama, urutan pertama disebut pembedaan yang mencakup perkembangan secara
perlahan dari gerakan motorik kasar yang belum terarah ke gerakan yang lebih terarah sesuai dengan fungsi gerakan motorik. Urutan kedua adalah keterpaduan, yaitu kemampuan dalam menggabungkan gerakan motorik yang saling berlawanan dalam koordinasi gerakan yang baik, seperti berlari dan berhenti, melempar dan menangkap, maju dan mundur. Yang keempat, pengalaman. Perkembangan gerakan merupakan dasar bagi perkembangan berikutnya. Latihan dan pendidikan gerak pada anak usia dini lebih ditunjukkan bagi pengayaan gerak, pemberian pengalaman yang membangkitkan rasa senang dalam suasana riang gembira anak. Lalu yang terakhir, praktik. Beberapa kebutuhan anak usia dini yang berkaitan dengan pengembangan motoriknya perlu dipraktikkan anak dengan bimbingan guru. Kebutuhan anak-anak tersebut menurut Basser dan Reedy tahun 1959 yaitu ekspresi melalui gerakan, bermain sebagai bagian dari perkembangan anak, kegiatan yang berbentuk drama, kegiatan yang berbentuk irama, dan banyak latihan motorik kasar maupun motorik halus. Baik, sampai di sini pembahasan tentang perkembangan motorik anak. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.